Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini akan saya lakukan pengujian efektivitas cooling net buatan kita atau rakitan seldeknya. Saat ini sudah jam 12 lewat tengah hari. Suhu saat ini 31,4 yang terbaca di sini. Di sini ada kabel sensor punosnya. Jadi kita ke depan lihat yang terbaca di panel itu berapa. Ya, di panel itu terbaca 31,2. Artinya kebutuhan ayam belum terpenuhi untuk suhunya. Jadi ini sengaja saya matikan cooling netnya untuk menguji efektivitas cooling net kombinasi kita. Jadi kombinasinya itu menggunakan paranet, waring dengan kain goni. Saat ini kipas on ada 3, kipas 1, 2, dan 4. Suhu 31,2. Saat ini jam 12.17. Jadi akan kita langsung nyalakan di sana berapakah penurunan suhunya. Suhu saat ini kebutuhan di 18 itu 27. Jadi kita lakukan. Jadi kita nyalakan saja cooling net atau seldek rakitan kita. Saat ini ayam sudah umur 18. Kebutuhan suhunya 27. Nanti kita lihat berapa penurunan suhunya. Kipas on 3, jadi kita buka sedikit saja. Ini kita buka setengah. Yang di sana juga kita buka setengah. Jadi cooling necknya manual. Kita main di stop keran saja. Oke, setengah juga. Jadi bisa dilihat di bagian dalam. Ini kombinasinya kain goni. Bagian atas juga kain goni, dan di sela-sela cooling netnya kita masukkan kain goni juga. Dan di bagian atas itu kita menggunakan spuyer. Bisa kita lihat. Ini agak susah, nanti saya lihatkan contohnya di depan. Tadi suhu di panel 31,2. Bisa kita lihat kombinasinya juga. Jadi setiap celahnya itu kita beri perantara di sekitar 1-10 cm. Bagian bawah kita tutup, bagian atas juga kita tutup. Oke, kita langsung ke depan. Kita lihat seberapa efektif penurunan suhunya, berapa derajat.
Ya, di sini sudah 30,2. Jadi sudah turun 1 derajat, 1,4 derajat. Yang di sini tadi 30,4. Sekarang sudah 30. Jadi nanti itu semakin lama nanti akan semakin turun ke bawah. 29,8. Sensornya ada di sana di bagian bawah. 29,8, 29,5. Jadi kita lihat di panel. Di panel itu tadi 31,2, saat ini 29,5, 29,4. Jadi ini terus turun ke bawah. Jadi kipas ini dia main suhu. Kita sudah set suhunya di selisih 1 derajat dari suhu aktual 29,2. Jadi di sini saya ada contoh spuyer yang kita gunakan di bagian inlet. Kita gunakan ini untuk menyebarkan air di inlet supaya mengenai semua sisi bagian cooling net maupun kain goninya, karung goninya. Itu menggunakan cabang T nanti untuk pemasangannya. Ini sudah sekitar 4 menit. Saat ini sudah 28,9. Dari 31,2 turun ke 28,9. Sebelumnya tanpa kain goni itu cuma mentok di 30 saat tengah hari. Tanpa kain goni, saat ini kita tambahkan kain goni, kombinasinya pendinginan suhunya lebih bagus lagi. 31,2, 28,8. Dan tadi itu di bagian depan itu stop kerannya cuma kita buka setengah, jadi belum kita fullkan. Ketika kita fullkan pasti hasil pendinginannya lebih mantap lagi. Saat ini jam hampir setengah 1. Jadi ini panel rakitan saya menggunakan Punos 207 sama yang saya buatkan di kandang yang saya sebelumnya review. Bagian dalam menggunakan kontaktor dan thermal overload dengan kontrol lampu otomatis, mengontrol lampu, relay mengontrol kontaktor untuk ke lampu. Jadi kemampuan ini 25 ampere. Itu kemampuannya sekitar 100 lampu lebih. Kalau cuma langsung ini kekuatannya 16 ampere. Jadi sekitar di bawah 100 lah. Itu lampu 20 watt. Menggunakan thermal overload sebagai pelindung dinamo dari kepanasan. Saat ini 28,5. Kipas 2 sudah mati. Jadi sisa 2 kipas yang on. Jadi ini kita set di 28, RT nya di 28. Jadi kipas akan mati di saat ini, akan mati di 28.
selisih kipas 2-nya tadi 1. Kipas 3 kita matikan, selisih 1,5. Ya, 28,4. Ini saya jeda dulu untuk tidak jadi berhubung durasi, akan saya jeda dulu sampai ini mentok sampai di mana. Ya, jadi ini sudah saya tunggu selama 10 menit. Ini sudah tidak berkurang lagi, jadi sudah mentok di 28 dengan kipas on 2 di 28. Jadi penurunan suhunya di setengah open tadi, keran airnya tadi kita buka setengah, itu penurunan suhunya di 3,1 derajat dari 31,2 itu menurun sampai ke 28. Jika kita lihat di bagian dalam, ini 28,2 dan kelembapan naik tadi 59, naik 4%. Dan kita lihat kondisi ayam sudah tampak nyaman dengan suhu 28. Kebutuhan suhu standar di 27. Biasanya di bagian ujung yang paling panas dan paling tinggi kelembapannya. Kita lihat bagian ujung. Jadi ayam di bagian ujung juga nyaman, tidak ada yang panting atau mangap-mangap. Kalau saya bisa dikatakan cooling net kombinasinya sudah hampir sama dengan Seldeck aslinya, Seldeck pabrikan. Cuma dengan menambahkan kain goni itu sudah bagus penurunan suhunya. Jadi saya kira cukup sekian review saya tentang kombinasi desain cooling netnya dengan menambahkan kain goni. Mudah-mudahan bisa menginspirasi peternak lainnya untuk mengikuti idenya, atau bisa dikembangkan lagi supaya bisa lebih bagus penurunan suhunya dan desainnya. Oke, cukup sekian. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.